Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya Dewi Febriani akan mencoba untuk mempresentasikan laporan kemajuan dosen penelitian dosen pemula dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa melakukan whistleblowing. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LP2M Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dana penelitian dosen pemula kepada saya dan tim saya, Dovi Septiari. Dengan begitu kami dapat melakukan penelitian ini. Oke, baik. Saya akan memulai untuk mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dosen pemula kami. Pertama, latar belakang. Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja. Perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak tenaga profesional yang handal, berkualitas, baik secara ilmu, moral, maupun etika yang baik. Fenomena yang cukup terjadi di dalam perguruan tinggi saat ini dan cukup mengancam dunia pendidikan akademis, yaitu banyak ditemukan praktik-praktik kecurangan atau fraud yang terjadi yang biasa disebut dengan academic fraud. Hal ini sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan, banyak mahasiswa yang hanya fokus untuk mendapatkan nilai saja, dan masalah kejujuran sudah tidak lagi menjadi penting. Persepsi mahasiswa yang masih berorientasikan kepada nilai dan hasil yang didapatkannya menjadi penyebab terjadinya beberapa praktik kecurangan atau academic fraud. Kecurangan akademik yang sering terjadi di perguruan tinggi juga terjadi di Universitas Negeri Padang. Berdasarkan hasil pengamatan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, masih banyak bahkan hampir semua mahasiswa pernah melakukan tindak kecurangan yang tidak terkecuali pada jurusan akuntansi, terutama pada pembelajaran daring selama masa pandemi COVID. Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada beberapa mahasiswa mengakui pernah melakukan tindakan kecurangan dalam akademik dengan alasan mengapa mereka melakukan kecurangan tersebut, yaitu karena tidak paham dengan materi pelajaran, tidak belajar saat menghadapi ujian, materi yang diujikan terlalu banyak dan takut gagal dalam mata kuliah. Nah, penelitian Nur Hajanti 2017 memperoleh hasil bahwa kecurangan akademik dapat dikurangi dengan menerapkan whistleblowing system. Whistleblowing ini diartikan sebagai pelaporan yang dilakukan oleh seseorang mengenai pelanggaran, tindakan ilegal, maupun kecurangan akademik lainnya kepada pihak yang berwenang. Adapun seorang yang melaporkan adanya dugaan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau ketidakpatuhan secara hukum maupun kode etik kepada publik atau pihak-pihak terkait yang berkuasa disebut dengan whistleblower. Nah, theory of planned behavior ini menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku, dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi niat individu untuk berperilaku, yaitu pertama sikap, norma subjektif, dan yang terakhir yaitu faktor persepsi kontrol. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel selain theory of planned behavior, yaitu reward atau penghargaan. Karena reward atau penghargaan ini adalah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi yang diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Karena biasanya orang berkemungkinan akan melakukan suatu hal jika mendapat penghargaan. Penelitian mengenai whistleblowing dalam menggunakan theory of planned behavior, di mana respondennya ialah mahasiswa, sudah banyak dilakukan. Kan tetapi ilustrasi tindak kecurangannya ialah pada sebuah perusahaan ataupun instansi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai niat melakukan whistleblowing, mengenai tindakan kecurangan yang ada di kalangan mahasiswa. Dari
Berdasarkan penjelasan di atas, maka di perumusan masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, apakah faktor sikap mempengaruhi niat mahasiswa melakukan whistleblowing? Kemudian, apakah faktor norma subjektif mempengaruhi niat mahasiswa melakukan whistleblowing? Apakah faktor persepsi kontrol mempengaruhi niat mahasiswa melakukan whistleblowing? Dan yang terakhir, yang keempat adalah apakah faktor reward mempengaruhi niat mahasiswa melakukan whistleblowing? Oke, kemudian kita next ke metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, kemudian populasinya ialah, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kemudian sampelnya ialah kami menggunakan metode purposive sampling, di mana kriteria responden dalam penelitian ini yang pertama ialah mahasiswa aktif jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, kemudian mahasiswa angkatan 2017, 2018, dan 2019, karena dikategorikan telah mengambil mata kuliah auditing dan mereka telah menempuh perkuliahan tatap muka. Jadi kalau misalnya kenapa 2020 tidak dipakai, karena 2020 belum melaksanakan perkuliahan tatap muka juga. Kemudian, analisis data yang digunakan ialah multiple regression atau regresi berganda. Saya lanjutkan ke draft hasil penelitian. Nah, sebelum kami melakukan teknik analisis berganda atau multiple regression, yang pertama kami lakukan ialah analisis uji instrumen terlebih dahulu, yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas dan reliabilitas, pertama uji validitas membuktikan bahwa seluruh item pertanyaan adalah valid. Kemudian untuk uji reliabilitas membuktikan bahwa seluruh item pertanyaan ini reliable. Dan kemudian kami melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ialah uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastisitas. Setelah melampaui semua tahapan-tahapan tersebut, termasuk uji asumsi klasik, kemudian kami melakukan uji hipotesis. Untuk pengujian hipotesis pertama ini dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabel, atau kita juga dapat membandingkan nilai signifikan. Nah, dengan nilai signifikansi 0,00, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap niat mahasiswa melakukan whistleblowing, sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini diterima. Kemudian kita juga dapat melihat hipotesis kedua. Hipotesis kedua juga menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat mahasiswa melakukan whistleblowing, sehingga hipotesis kedua ini juga dapat diterima. Kemudian yang ketiga ialah perilaku kontrol terhadap niat mahasiswa melakukan whistleblowing. Seseorang akan memiliki niat untuk melakukan suatu perilaku ketika mereka memiliki persepsi bahwa perilaku tersebut itu mudah untuk ditunjukkan atau dilakukan karena adanya hal-hal yang mendukung perilaku tersebut. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa hipotesis ketiga ini juga diterima. Dengan begitu, perilaku kontrol berpengaruh signifikan positif terhadap niat melakukan whistleblowing. Karena semakin seseorang yakin akan tindakan yang dilakukan telah melalui proses kontrol dirinya, maka niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan whistleblowing akan meningkat. Nah, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistimo 2012, menunjukkan bahwa pengaruh perilaku kontrol terhadap niat whistleblowing pada mahasiswa akuntansi. Nah, yang keempat ialah pengaruh reward terhadap niat mahasiswa melakukan whistleblowing.
Seperti yang kita ketahui, kata reward ini berasal dari bahasa Inggris. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti hadiah atau penghargaan atau ganjaran. Nah, biasanya jika ada dorongan terhadap sesuatu akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, dalam hal ini melakukan whistleblowing. Ketika dosen mata kuliah mengatakan bahwa ia akan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berani untuk berkata jujur atau mengungkapkan kecurangan yang ia ketahui, maka faktor inilah yang mendorong dan memotivasi mahasiswa tersebut untuk mengungkapkan tindakan kecurangan yang ia ketahui. Nah, akan tetapi pada penelitian kami, hipotesis ini ditolak. Berarti reward tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing. Jadi, dari draft hasil penelitian ini, dari 4 hipotesis, terdapat 3 hipotesis diterima dan 1 ditolak. Untuk hipotesis pertama diterima, hipotesis kedua dan ketiga juga diterima, dan hipotesis keempat, reward berpengaruh negatif terhadap niat melakukan whistleblowing. Ini menunjukkan hipotesis keempat ini ditolak. Kemudian luaran penelitian. Luaran penelitian pada penelitian kami sudah kami submit ke PICEBA 8, akan tetapi masih menunggu untuk mendapatkan LOE-nya. Dan insya Allah juga akan dipresentasikan pada PICEBA ke-8 pada bulan November 2021 ini. Nah, kemudian rencana kegiatan selanjutnya, yang pertama ialah International PICEBA ke-8 atau pada International Conference on Economic Education, Business and Accounting, kemudian publikasi proceeding, kemudian membuat laporan akhir penelitian, dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan 100%. Sekian presentasi saya mengenai laporan kemajuan penelitian dosen pemila kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.